kelurahan terletak pada pengelolaan wilayah. Desa berada di pedalaman atau pedesaan, sedangkan kelurahan umumnya berada di perkotaan. Jadi perbedaan desa dan kelurahan itu terletak di wilayahnya ya. Kalau desa itu terletak di pedesaan, kalau kelurahan berada di perkotaan. Oke, yang pertama pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah kegiatan mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat desa. Kegiatan mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat desa itu dilakukan oleh pemerintah desa dan suatu badan permusyawaratan desa atau BPD. Lembaga pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, sedangkan pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dan perangkat desa ini adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Badan permusyawaratan desa atau BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Untuk lebih lengkapnya kita lihat bagian begini ya. Pada struktur organisasi pemerintahan desa itu yang paling atas yaitu BPD dan kepala desa. Di bawah kepala desa itu ada jabatan sekretaris desa yang membawahi beberapa seksi atau kasih seperti kasih tata usaha dan umum, kasih keuangan, kasih perencanaan. Sedangkan kepala desa juga membawahi beberapa seksi atau kasih seperti pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan kasih pelayanan. Kepala desa juga membawahi beberapa kepala dusun atau kadus ya, kepala dusun, yaitu kepala dusun 1, kepala dusun 2, kepala dusun 3, dan kepala dusun 4. Berdasarkan bagian di atas, berikut penjelasan struktur organisasi pemerintah desa. Kepala desa yang pertama, kepala desa adalah pejabat pemerintah desa tertinggi di desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala desa atau disingkat pilkades. Kepala desa dapat menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 5 periode. Kepala desa bukan PNS. Tetangga kalian ada yang jadi kepala desa? Tidak? Tetanggamu? Oh, kepala desa. Kepala desa berarti yang memilih desa. Betul. Berikut tugas kepala desa. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, yang kedua melaksanakan pembangunan, yang ketiga pemberdayaan kemasyarakatan, keempat pemberdayaan masyarakat, yang terakhir yaitu menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Yang kedua yaitu badan permusyawaratan daerah atau BPD. Sebagai badan permusyawaratan desa, kepala desa dibantu oleh BPD untuk menjalankan pemerintahan. Anggota BPD terdiri dari ketua RT, pemangku adat, golongan profesi, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Berikut tugas BPD yaitu menjaga dan melestarikan adat istiadat dan hidup dan berkembang di desa. Yang kedua merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama pemerintah desa. Yang ketiga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan belanja desa serta keputusan kepala desa. Terakhir yaitu melakukan aspirasi masyarakat. Selanjutnya sekretaris desa. Sekretaris desa sering disebut dengan caleg. Sekretaris desa biasanya diisi oleh orang yang berasal dari kalangan pegawai negeri sipil. Tugas sekretaris desa yaitu antara lain melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Yang kedua melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat dengan pengadministrasian aset, inventaris, perjalanan dinas dan layanan umum. Yang ketiga melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran, pendapatan, budget desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan desa. Kepala urusan atau KAUR. Kepala urusan merupakan unsur yang membantu sekretaris desa dalam administrasi kesekretariatan desa. Berikut tugas kepala urusan sesuai dengan bidangnya. Yang pertama, kepala urusan tata usaha tugas mengurusi ketatausahaan seperti administrasi, surat menyurat, aksi pengurusan prasarana perangkat desa dan serta pelayanan umum. Yang
saksi. Biasanya membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya yang biasanya langsung bekerja di lapangan. Kepala saksi memiliki tugas sesuai dengan bidangnya. Yang pertama, kepala seksi pemerintahan, tugas melaksanakan tata baik sistem pemerintahan. Kepala seksi kesejahteraan, bertugas melaksanakan pembangunan sarana prasarana desa. Misal di sekalian jalan-jalan yang rusak, itu tugas dari kepala seksi kesejahteraan untuk membangun jalan-jalan itu proposal, terus nanti diajukan untuk perbaikan jalan gitu kan. Yang ketiga yaitu kepala seksi pelayanan multifungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap kerja pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat. Selanjutnya kepala dusun. Kepala dusun adalah pelaksana tugas kepala desa di wilayah dusun. Kepala dusun melaksanakan tugas pembinaan dan pembangunan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. Kepala dusun memiliki beberapa tugas yaitu pembinaan tentang kepentingan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan wilayah. Yang ketiga, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat. Yang keempat, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan menunjang kelancaran dalam penerapan pembangunan. Yang kedua, sekarang struktur organisasi kelurahan. Kalau tadi yang struktur pemerintahan desa, yang sekarang struktur organisasi kelurahan. Yang paling atas itu apa? Pak Lurah. Ya, Pak Lurah. Kalau tadi yang memimpin desa namanya Pak Kepala Desa, kalau di kelurahan yang memimpin berarti Pak Lurah. Di organisasi kelurahan memegang pemerintahan tertinggi yang juga ada sekretaris kelurahan dan kelompok sekretaris fungsional. Di bawahnya juga membawa 5 seksi, yang pertama seksi 1, seksi 2, seksi 3, dan seksi 4. Berdasarkan berikut di atas, untuk penjelasan struktur organisasi pemerintahan kelurahan. Pemerintah kelurahan merupakan lembaga pemerintah tingkat desa. Kelurahan pada umumnya terdapat di perkotaan. Kelurahan biasanya lebih maju dari desa, soalnya kan ada di perkotaan. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah, lurah tidak dipilih oleh warga seperti hanya kepala desa. Kalau di sini kan kepala desa, berarti kan dipimpinnya dua orang tuamu atau kakakmu yang sudah pasti pilih. Biasanya kalau pemilihan lurah dia pilih kan ya di desa ada itu. Lurah itu seorang pegawai negeri sipil. Kalau kepala desa berarti bukan pegawai negeri sipil ya. Lurah diangkat oleh pemerintah daerah kota karena tangkap dan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas pemerintahan. Lurah bertanggung jawab kepada wilayah kota melalui camat untuk membantu dan pengawasan terhadap tugas seorang lurah. Maka dibentuklah Dewan Kelurahan. Dewan Kelurahan juga berperan sebagai pemberi masukan kepada lurah mengenai rencana pembangunan di wilayahnya. Lurah dibantu oleh perangkat kelurahan dalam melaksanakan tugasnya di atas sekretaris kelurahan dan seksi-seksi sebanyak 4 seksi atau urusan serta jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh peraturan gubernur kota Tegal. Dalam melaksanakan tugasnya, lurah memperoleh perintahan dari Bupati wali kota. Selain itu, lurah juga mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan. Yang kedua, memberdayakan masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan pelayanan masyarakat. Dan yang keempat, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Perbedaan dan persamaan antara organisasi desa dan kelurahan. Yang pertama yaitu perbedaan dulu. Yang pertama, kepala desa dipilih oleh penduduk desa, sedangkan lurah diangkat oleh bupati atau wali kota ya. Yang kedua, desa dipimpin oleh kepala desa, sedangkan kelurahan dipimpin oleh Pak Lurah. Yang ketiga, desa memiliki kepala dusun, sedangkan kelurahan memiliki kepala seksi. Kalau di desa ini, pada desa itu ada kepala dusunnya ya.
Kinerja Kepala Desa dievaluasi Badan Pengawasan Desa atau BPD sedangkan lurah bertanggung jawab pada zaman. Yang kelima, kelurahan memiliki kelompok jabatan fungsional sedangkan desa memiliki kepala seksi. Untuk persamaannya, yang pertama yaitu desa dan kelurahan sama-sama termasuk dalam rangka pemerintahan daerah. Yang kedua, kepala desa dan lurah memiliki sekretaris. Jadi kepala desa dan lurah itu sama-sama memiliki sekretaris ya. Nah, kalian pasti kan sudah melihat bagian tentang organisasi pemerintahan desa kan? Pastilah. Ini kan masih ada yang bolong-bolong. Ini ada yang bolong kan? Ini paling atas itu apa? Kira-kira. Ayo bisa. Anda masih sudah. Tadi yang paling atas kamu kepala desa. Benar apa salah kalau yang paling atas itu kepala desa? Betul. Jadi sudah salah ya kepala desa. Jadi ini benar kan kalau pemerintahan desa itu yang memegang jabatan paling tinggi yaitu kepala desa. Yang kedua, di sini kan ada yang kosong. Ini apa ini biasanya? Gunung apa gunung? Apa? Ini sekretaris desa. Sekarang baca sudah ini masih dua, berarti tempatnya ini di bawah sendiri. Masih dua yaitu kepala dusun juga dan kepala dusun 4. Tempatnya di mana? Sendiri tempatnya. Kepala dusun juga itu tempatnya di mana? Kepala dusun 2. Ya, baik. Yang terakhir yaitu kepala dusun 4. Tempatnya sih. Benar ya? Nah, yang tadi yang kosong yang pertama yaitu kepala desa. Yang kedua yaitu sekretaris desa yang ada di bawahnya kepala desa. Dan yang terakhir yaitu kepala dusun 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya ini adalah bagian dari organisasi kelurahan. Yang paling atas yaitu lurah, yang kedua kelompok jabatan fungsional, ketiga sekretaris kelurahan. Coba baik, kamu baca itu baik, kejutan ya baik, kamu keras itu mewakili suaraku. Ayo baik, terima kasih baik.
Nah, selanjutnya ayo siapa? Oke, makasih. Ayo selanjutnya. Terima kasih ya. Selain itu, Lukas juga mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugas pemerintah. 2. Memberdayakan masyarakat. 3. Melaksanakan pelayanan masyarakat. 4. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Terima kasih. Kita akan sudah belajar tentang struktur organisasi desa dan kelurahan. Paham toh? Oke. Sekarang kita kelompok. Kelompoknya jadi tiga kelompok yang sibuk dan juga. Jadi jawab di sini. Kalau ini kelompok desa. Ini komputernya ini juga di jadi di sini jawabnya di sini ya, bukannya di sini, jawabannya di sini. Nah, kalau yang belakang disimak dulu. Untuk yang belakang, pemerintah perangkat desa itu ada apa aja sih? Nanti dijodohkan ya. Jadi 1 ini misal yang atas ini desa ya. 1 ini bisa berjawaban atau berjawaban. Nanti kan misal ini ada sekretarinya, ada DPD-nya, ada dusun gitu ya. Paham? Boleh dicetak terus dibagi satu gitu.
Terus solusinya sudah hafal. Yung alamatnya sendiri dengan apa? Ini
bisa kan kelurahan Pekerjaan desa Jatiluhur itu apa? Kalau kepala desa sendiri oleh bisa masyarakat, sedangkan lurah diangkat oleh kelurahan bupati atau wali kota. Terus desa dipimpin oleh kepala, sedangkan kelurahan dipimpin oleh desa itu memiliki kepala dusun, sedangkan kelurahan memiliki kepala seksi. Seksinya ada berapa? Seksi 1, seksi 2, seksi 3, seksi 4. Kinerja kepala desa diawasi oleh BPK Remaja. Sedangkan lurah bertanggung jawab kepada Pak Camat. Kelurahan memiliki jabatan fungsional, sedangkan desa memiliki kepala seksi. Untuk persamaannya itu desa dan kelurahan itu sama-sama memiliki sekretaris. Terus desa dan kelurahan itu termasuk di dalam perangkat pemerintahan dari sebelum menutup pembelajaran. Nanti gini, kalau Bu bilang buka
mulut tertawa 3 kali. Hahaha. Itu ya. Bareng ya. Oke. Buka mulut tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke. Buka mulut tuh. Ayo kita lihat nih. Buka mulut tertawa 3 kali. Apa tuh? Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Buka mulut aja. Gak fokus aja. Gimana pembelajaran hari ini? Berarti coba aja kita belajar lagi ya. Oke, siap. Nah, kalian harus tetap semangat ya belajarnya. Semangat ya.